Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami percaya bahwa niat saja belum cukup bagi kami untuk mengalami perjumpaan dengan Dikau. Niat harus diwujudkan dengan usaha yang sungguh. Untuk itu ya Tuhan, bantulah kami semua. Semoga dengan doa, pantang dan puasa yang kami jalani selama masa tobat ini, membantu kami untuk menemukan dan bersekutu kembali dengan Dikau, Tuhan dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam permenungan di hari Retret Agung tahun ini. Hari ini kita memasuki hari yang ketiga dari Retret Agung kita. Pertanyaan di awal permenungan ini, apakah kita sudah memposisikan batin kita untuk masuk dalam suasana retret? Sejauh mana niat kita untuk mengikuti Retret Agung tahun ini? Untuk saudara-saudari yang sudah berniat dan sudah mulai permenungan, mari kita lanjutkan, dan jangan lupa kita mengajak saudara-saudari kita yang lain untuk ambil bagian dalam hari-hari permenungan ini. Dan untuk saudara-saudariku yang belum sempat berpikir untuk masuk dalam suasana retret ini, saya mengajak untuk mencoba masuk dalam suasana ini. Tetapkan niat yang sungguh untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa-doamu. Percayalah, Tuhan menyediakan sukacita yang besar bagi kita di hari Paskah nanti. Saudara-saudari, sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu mengalami tantangan dalam karya pewartaannya. Di kesempatan lain, orang-orang Farisi mempersoalkan tentang Yesus dan murid-muridnya yang duduk dan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan hari ini, murid Yohanes mempersoalkan tentang murid Yesus yang tidak berpuasa seperti mereka dan orang-orang Farisi. Kata mereka, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Atas pertanyaan itu, Yesus memberikan jawaban, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Jawaban Yesus ini sesungguhnya mengantar kita untuk memahami lebih sungguh akan hakikat dari puasa itu sendiri. Mengapa kita harus berpuasa? Sebagai orang Katolik kita pahami bahwa puasa adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai silih dosa dan demi keselamatan dunia. Singkatnya, puasa yang kita jalankan bermuara pada keselamatan. Kita berharap bahwa dengan pantang dan puasa yang kita jalankan, kita bisa mengendalikan diri, kita lebih berbenah diri,
Dengan demikian, kita lebih pantas di hadapan Tuhan dan kita boleh bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudari sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, apa yang diharapkan dari puasa itu saat ini sedang dialami oleh para murid Yesus. Mereka tidak kekurangan sesuatu pun karena lagi bersekutu dengan Yesus. Apa yang dicari oleh umat manusia, sekalipun dengan doa, pantang dan puasa, saat ini sedang mereka alami. Yesus sebagai mempelai pria sedang hadir ada dan jalan bersama dengan mereka. Sukacita melimpah atas mereka. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk berpuasa atau berduka cita. Tetapi menurut Yesus, akan ada waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Saudara-saudariku, sahabat Komsos yang dikasihi Tuhan, apakah kita perlu berpuasa di masa tobat ini? Ingatlah, puasa bukan soal boleh atau tidak. Puasa bukan soal waktu. Puasa bukan pula soal aturan. Tetapi puasa adalah soal kerinduan. Puasa yang kita jalankan adalah suatu usaha untuk memenuhi kerinduan kita, yaitu kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami persekutuan dengan Tuhan. Untuk itu, bagi kita semua yang saat ini mengalami kehilangan, entah kehilangan kebahagiaan, kehilangan pegangan hidup, kehilangan Kristus akibat salah dan dosa, ataupun bagi kita semua yang saat ini rindu berjumpa dengan Tuhan dan mengalami persekutuan mesra dengannya, sangat pantas bila kita jalani puasa. Untuk itu, sebagai orang yang mengalami kehilangan dan sangat rindu untuk berjumpa, mari kita sama-sama jalani puasa untuk menjawab segala kerinduan kita. Amin. Allah Bapa dalam surga, sebagai manusia yang lemah kami seringkali mengalami kehilangan. Terkadang kami tidak mempunyai arah hidup yang jelas. Bantulah kami ya Tuhan. Semoga usaha tobat yang kami jalani saat ini membawa kami kepada perjumpaan dengan Dikau sendiri, sumber kebahagiaan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, seluruh rencana usaha pekerjaan kita, teristimewa usaha tobat kita, mereka semua yang meminta bantuan doa-doa kita, atau mereka yang kita janjikan doa, senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.